Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan di mana pada hari ini kita akan membahas tema seputar antisipasi produk makanan kadaluarsa jelang bulan Ramadan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Asia Amin ST selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Parepare. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, dan tanpa berlama-lama kita akan masuk pada pembahasan tema kita pada pagi hari ini, yaitu antisipasi produk makanan kadaluarsa jelang bulan Ramadan. Ya, baik Bu. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mengenai bagaimana kesiapan kita melakukan menjelang bulan puasa, dan kami selalu melakukan pengawasan secara rutin, ya. Dan itu memang ada kegiatan yang secara langsungnya, secara rutin kita melakukan. Baik itu ada pengaduan dari konsumen atau pelaku usaha, kita akan tindak lanjuti. Tetapi kalau untuk pengawasan itu kita lakukan, tetapi untuk melakukan tindak lanjut dengan adanya Undang-Undang 23 2014 kemarin, itu ruang kita dipersempit untuk melakukan kewenangan itu. Jadi untuk pengawasan dan edukasi tetap kami lakukan. Ya. Baik, dan menarik tema kita ya ini, Bu, mengenai produk makanan yang kadaluarsa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa menjelang bulan Ramadan banyak mungkin toko-toko atau swalayan-swalayan yang menjual barang dagangannya dengan harga yang relatif lebih murah, lebih rendah, dan beberapa kita dapat itu malah diskonnya bisa dibilang jauh dari harga yang sebelumnya. Dan bisa kita ketahui juga bahwa harga menjelang bulan Ramadan itu banyak yang murah-murah. Mungkin karena seperti yang kita lihat juga dari tanggal kadaluarsa juga itu mungkin ya ada yang hampir sampai 1 bulan baru mau expire. Nah, tindakan dari Dinas Perdagangan bagaimana, Sir? Iya, jadi kalau untuk masa kadaluarsa yang mereka tetap mendistribusikannya itu memang jadi 1 bulan itu kan ada untuk makanan sendiri itu 2-3 bulan itu harus ditarik. Ya, harus ditarik dari peredaran dan untuk ditukar ke distributornya masing-masing. Nah, inilah di sini kita punya peranan, ya. Jadi kita juga membantu daripada pelaku usaha tetap memberikan edukasi bahwa barang ini mungkin sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan, dengan memberikan edukasi kepada mereka bahwa mungkin untuk waktu yang relatif begitu tidak ketahuannya dampaknya, tetapi ini akan ada dampaknya kalau konsumen harus mengkonsumsi barang yang di luar dari sudah layak konsumsi. Nah, kalau untuk mengenai diskon yang diberikan, saya rasa kita tidak bisa mengintervensi itu. Mungkin memang kalau misalnya ada dari perusahaan atau apa yang memberikan diskon untuk menjelang bulan puasa. Tetapi di sini kita punya pekerjaan adalah tetap mengawasi barang yang keluar itu, insya Allah dari barang yang keluar dari Parepare itu untuk disebarluaskan, yang diproduksi di masyarakat itu layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Parepare. Ya, baik, Bu. Dan baik pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini, dan jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan pariwara berikut ini kami akan kembali. Peduli FM,
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Kembali lagi bersama kami di TV Peduli dalam program Live Talk Show yang membahas tema seputar antisipasi produk makanan kadaluarsa jelang bulan Ramadan. Dan baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan Ibu Asia Amin. Dan baik Bu, untuk saat ini upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait antisipasi produk makanan kadaluarsa jelang bulan Ramadan? Ya, jadi itu rutin ya, dari awal saya sudah bilang bahwa ini rutin kami lakukan. Dan kita juga dengan adanya sekarang pasar aman dari bahan berbahaya itu, kami ada tim ya, tim gabungan yang setiap saat, melakukan pengawasan barang makanan, apa itu sayur, apa itu kami ada tim yang dibentuk ya dari pasar aman dari bahan berbahaya itu sendiri. Dan untuk bahwa apa yang kami lakukan itu, apalagi menjelang puasa ya, menjelang bulan puasa dan bulan itu kita makin intens melakukan pengawasan. Tetapi di sini juga perlu saya sampaikan bahwa kami dari kabupaten kota dengan adanya regulasi kemarin dari Undang-Undang 23 2014, kewenangan kita itu makin sempit, dipersempit dengan adanya Undang-Undang 2014 itu. Jadi kabupaten kota itu cuma diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring, edukasi, dan pengawasan. Tetapi jika ada temuan yang yang kami dapati itu bukan kewenangan kami. Itu akan kami lanjutkan, kami akan bikinkan berita acara temuan dan akan ditindaklanjuti oleh provinsi, seperti itu. Ya, baik. Jadi khusus Dinas Perdagangan ini hanya sebatas pengawasan. Iya, betul. Dan yang melakukan penindakan itu dari provinsi sendiri. Iya, betul. Iya, baik. Dan untuk sekarang bagaimana nih Bu? Jadi ketika untuk saat ini kita mendapatkan
temuan Ya. mengenai entah itu tanggal kadaluarsa atau produk makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tindakan yang pertama dilakukan oleh Dinas Perdagangan itu apa, Bu? Ya. Jadi kalau misalnya kita mendapati hal yang seperti itu di pasaran atau yang beredar di masyarakat itu, hal yang pertama adalah kita memberikan edukasi dulu ke masyarakat untuk tidak diperjualbelikan barang yang sudah kita anggap bahwa itu sudah tidak layak edar lagi. Nah, setelah itu kami akan melakukan memberikan laporan itu untuk diteruskan ke ya. Jadi tetap setelah kita mengetahui bahwa kita sudah memberikan teguran ya bahwa ini tidak boleh lagi, ini tidak boleh dijual, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan koordinasi ke provinsi. Apakah tidak ada tindakan, Bu? Misalnya penutupan sementara atau bagaimana, Bu? Tidak, ya. Tidak. Karena ini kan mereka juga yang ada di pasar, terus pelaku usaha kita yang ada di Kota Parepare itu kan mereka butuh edukasi, mereka butuh pengertian bahwa yang seperti ini loh yang harusnya mereka lakukan. Kalau untuk penutupan, saya rasa kita harus melakukan pembinaan dulu, ya. Sepanjang mereka mau mengikuti aturan-aturannya, saya rasa itu tidak perlu, ya. Kecuali kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang itu dari provinsi sendiri, artinya ada yang menindaklanjuti. Kami tidak sampai di situ. Ya, baik. Dan mengenai tadi, Bu, mungkin ada sedikit pasar aman. Mungkin juga beberapa waktu yang lalu telah dibahas oleh Kepala Dinas Perdagangan sendiri. Kapan nih, Bu, rencananya pasar aman mulai dijalankan? Ya, ini kan kita sekarang proses ya. Mungkin bulan ini atau ya bulan April atau Mei. Ini kan sementara dalam proses ini yang pasar aman. Jadi itu sebenarnya sudah dari dulu juga ya kita melakukan, ada tim koordinasi dari beberapa dinas terkait yang melakukan pengawasan secara rutin, apalagi kalau misalnya dekat-dekat dari bulan puasa, Ramadan, itu kita bersama-sama untuk memastikan bahwa barang yang beredar di masyarakat itu insya Allah aman untuk dikonsumsi dari masyarakat kita di Kota Parepare. Ya baik, Bu, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
baik, kembali lagi bersama kami di TV Peduli pemirsa, dan masih bersama saya Yusriyadi Sugiarto dengan tema yang kita bahas pada talkshow pagi hari ini, yaitu antisipasi produk makanan kadaluarsa jelang bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Asia Amin selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Parepare. Ya, baik Bu, dan terkait tadi pembahasan kita sebelumnya. Nah, kita sebagai konsumen perlu perlindungan terhadap produk-produk makanan yang beredar di tempat kita. Nah, ketika ditemukan, apakah ada tempat tertentu untuk mengadakan pelaporan itu sendiri? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah ya, di Kota Parepare ini kita ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan itu merupakan wadah daripada masyarakat ya, konsumen, jika mereka merasa bahwa mereka dirugikan oleh pelaku usaha, silakan datang mengadu ke sana. Ya. Jadi tetapi dengan persyaratan bahwa mereka adalah konsumen akhir, ya, mereka adalah konsumen akhir, ya. Jadi mungkin memang perlu ya kita di tempat ini juga mungkin melalui tempat ini saya sedikit bahwa masyarakat kita perlu tahu ya, masyarakat Parepare perlu tahu bahwa kita punya yang namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi pada saat mereka mendapati mereka dirinya dirugikan oleh pelaku usaha, silahkan kami punya tempat untuk melakukan pengaduan. Nah, kalau kantornya sendiri Bu, di mana ini? Di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan, iya. Ya, baik, dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan Ibu kepada pemirsa, silakan. Ya, jadi mari kita sama-sama mewujudkan menjadi konsumen cerdas. Jadi dalam hal ini bahwa kita, pemerintah, konsumen, pelaku usaha itu harus bersinergi dalam menegakkan ya, dalam perlindungan konsumen ini sendiri. Jadi masyarakat juga harus lebih teliti, harus lebih waspada, lebih tahu bagaimana cara untuk melindungi dirinya sendiri. Ya. Ya, baik, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Asia Amin ST selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Parepare. Dan kembali saya ingatkan juga kepada pemirsa untuk bijak dalam memilih produk makanan. Jangan asal mengambil tapi tidak melihat tanggal kadaluarsanya, karena produk makanan juga itu buat kita sendiri. Dan pemirsa, akhir kata saya Yusriyadi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.